Baik, saya ulang sedikit. Ibu Kamila ini adalah ibunda dari Fitri, Iya. Salah satu korban anak yang berusia 5 tahun yang meninggal di dalam sebuah mobil kosong yang tidak bisa keluar dari dalam mobilnya, terjemur matahari selama lebih dari 3 jam dan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Mobil tersebut itu sebenarnya mobil siapa, Bu? Saya juga kurang tahu ya, tahu ada mobil aja di situ. Itu tadinya ada? Tadinya nggak ada, katanya ada titipan orang Madura. Tapi orang Madura juga Madura yang mana nggak tahu, tahu ada di situ aja di lapangan. Tadi kan ibu bilang kalau sebelumnya waktu masih jam 10-an segala macam kan anak ibu main Ada, di lapangan. Enggak paling di rumah mbahnya, lagi di rumah mbahnya. Saya kan habis jualan udah setengah 10 udah ada. Saya sama mbahnya lagi ngobrol apa kata Fitri, "Mbak, ini koran buat jualan besok. Tetapi saya dikasih duit." "Iya, jangan khawatir, ntar nggak usah, besok juga kalau ada juga dikasih." Mbahnya kan ngomong gitu. Berarti artinya lepas dari pengawasan mbahnya gitu? Iya, jam 10 setengah 11 kali. Keluar gitu dari tempat mbahnya. Pas itu saya bangun, "Mbak, Fitrinya mana, Mbak?" "Lagi main tuh baru keluar." Nah, maaf Bu Kamila, itu ketiga anak tersebut kan masuk ke dalam sebuah mobil. Tapi tadi Ibu mengatakan bahwa mobilnya tidak bisa dibuka. Nggak bisa. Mobil itu nggak bisa dibuka dari dalam. Dari Biasanya luar dari tadi? luar. Oh, dari luar Tapi tidak bisa tadi dibuka juga? Iya, Bu. Yang kiri nggak bisa, kanan bisa. Dari dalam tidak bisa dibuka nggak bisa. memang? Sama sekali polisi datang di kejadian itu. Jadi sudah dilihat sama polisi keadaannya. Oke. Dan pada saat anak-anak ini masuk ke dalam mobil, apa tidak ada satu orang pun yang lihat? Ya, orang sepi di situ, sepi. Itu apa sih, tempat apa sih, Bu? Ya, namanya nggak ada tempat main. Jadinya main ya mobil futsal di situ, main lapangan biasanya di situ. Habis itu pas ada mobil kali main di situ. Biasanya juga di situ. Cuman kan ya. Tapi memang nggak ada orang, jarang ada orang di sana. Nggak ada. Orang mbahnya juga nggak tahu mbahnya Naipa. Oke. Nah, Fitri ini anak kedua dari Dua bersaudara. Berarti paling kecil ya? Iya, 5 tahun setengah. 5 tahun setengah, oke. Nah, di situ nggak banyak anak kecil lain selain mereka? Nggak ada, biasanya kan teman-temannya yang udah 7 tahun, 8 tahun itu pada sekolah. Pas itu Naipa, Hana itu belum sekolah, masih main-main. Nah, Fitri memang biasa selalu main seperti itu? Main, terus ntar pulang, minum. Kalau nggak sama mbahnya, sama mamanya, "Mama, minum, bagi duit dong," pulang-pulang gitu. Tapi emang biasa sebelum ada mobil itu emang biasa main di daerah situ. Fitri ini anak seperti apa sih, Bu? Anaknya ceria, terus banyak ngomong. Makanya bikin kelihatan gitu, mata bisa ngomongnya bawel gitu. Anak kan segitu kan masih bawel-bawel yang ngomong. Terus lalu itu terakhir minta kado ulang tahun. Dan temennya ulang tahun besok, hari Sabtu. Jadi kan Jumat. "Mama beli kado." "Ntar, Neng, kalau bapaknya libur." "Enggak, sekarang aja, ayo." "Ntar, bapaknya kan belum libur. Ntar kalau beli sama siapa? Pakai motor." "Enggak, jalan kaki aja, yuk." Gitu. Gimana mau nggak sedih? Ayahnya sendiri gimana, Bu, waktu tahu itu? Ayahnya ada pada saat itu? Kerja. Ibu ngasih taunya gimana? Ponakan ngebel, "Mas Nang, Fitri udah nggak ada." Udah gimana, sok langsung pulang kan kerja. Udah nggak inget apa-apa, langsung pulang ke rumah. Katanya anak Mas Nang mah yang 2 selamat. Kata tetangga selamat. Siang Naipa yang nggak ada. Terus, ya alhamdulillah kalau gitu. Pas itu pulang ke puskesmas sama si Wati, tetangga. "Ayo ke puskesmas nengokin." Pas ke situ udah pada nggak ada. Emang udah meninggal situ. Terus? Ya udah, gimana lagi? Udah
diambil yang kuasa. Ayahnya marah? Enggak, ayahnya udah sabar lah. Ayah juga tegar. Udah jangan ditangisin, kasihan. Ini Fitri sendiri tapi nggak pernah cerita tentang ada mobil, mau main ke dalam mobil atau ini baru pertama kalinya Fitri masuk ke situ? Main kan paling ada yang lihat, sebutnya ada yang lihat, jangan main di situ, kabur pergi. Biasanya ada orang yang ngomong di begitu. situ. Waktu itu Fitri pulang, tadi marahin mama. Pas itu sepi Jumat, panasnya mentariknya, panasnya minta di situ. Kalau Fitri mungkin masih ada gitu ya Bu ya, cita-citanya katanya pengen jadi dokter ya Bu. Mama kan beli mainan, mama beli dokter-dokteran. Sebetulnya kalau mama lagi tidur, dadanya dipakai yang ini, yang di kuping tuh. Udah gitu. Terus kan segitu kan pengen-pengen, ntar mau jadi apa? Ada orang ngomong, saya mau jadi ini. Beda-beda lagi, nggak dokter-dokter doang, nggak lain lagi ada. Artinya ibu pada saat melihat Fitri awalnya tidak percaya Fitri udah tidak ada? Nggak percaya. Soalnya langsung saya angkat, saya tiup-tiupin bumbunan tuh. Pertama dari mobil teriak, Masum, Fitri ini kenapa ini Fitri? Pas itu nggak ada orang sama sekali di situ. Kejadian itu nggak ada. Pas itu ada yang depan warung tuh, si Bapak Isan. Mir, kamu kok teriak-teriak kenapa? Fitri, Bapak Isan tolongin. Tolongin di Fitri kenapa? Pas tolongin, ini kenapa si Fitri, Mil? Ayo aku UGD langsung. Gitu. Saya dengar ibu katanya masih mimpi-mimpi ya mau tentang Fitri. Betul Bu? Apanya? Masih kebawa mimpi katanya tentang Fitri. Iya, orang nggak nyangka sama sekilat kayak gitu. Mimpi aja kayak semacam mimpi pergi, ntar datang lagi kayak. Kalau ada keajaiban, dia hidup kembali gimana gitu. Ya. Ya kita tahu bahwa semuanya sudah terjadi, nggak mungkin bisa diulang kembali ya. Ada masa-masa kelam, masa-masa suram yang pasti tidak bisa diulang kembali. Tapi yang penting adalah bagaimana mengambil pelajaran dari hal tersebut. Karena biar bagaimanapun anak di bawah umur tidak mengerti apa yang mereka lakukan gitu. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan apa yang orang dewasa lakukan, ya kan? Misalnya untuk memecahkan kaca dan sebagainya. Dan sebenarnya begini, sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian ini yang hampir sama. Karena kalau ini saya bisa menganggapnya sebagai sebuah musibah gitu. Tapi ada kejadian yang beberapa saat lalu saya baca, itu ada seorang ibu yang lupa meninggalkan anaknya di mobil bahkan gitu. Karena ada ibunya mau belanja, anaknya lupa di mobil dan meninggal karena kepanasan. Kejadian lagi kemarin itu di daerah rumah saya, ini beneran di daerah rumah saya. Nah ini lebih lucu lagi. Ini benar-benar di depan rumah saya. Jadi depan rumah saya itu kalau saya belok kanan itu ada sungai, sungai besar. Di depannya restoran gitu, restoran ayam fried chicken gitu. Itu waktu saya jalan ke hanggar itu ada mobil, ini mobil mewah loh ya, mobil mewah, dia mobil mewah. Itu mobil itu masuk ke dalam sungai. Dalam keadaan mobil masuk ke dalam sungai. Pertanyaannya adalah, coba saya tanya, berapa kali kejadian? Saya lihat 2 kali. Saya melihat 2 mobil yang berbeda selama saya tinggal di daerah rumah saya. 2 mobil berbeda, dua-duanya di dalam sungai. Masuk ke dalam sungai. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Alasannya sederhana. Jadi itu adalah tanjakan sebenarnya. Di restoran itu ada tanjakan. Sungainya ada di sini nih tanjakan. Jadi kalau saya mau pergi itu saya harus mutar begini. Nah, ibunya beli makanan, anaknya tinggal di mobil. Jalan sendiri. AC dinyalain dan sebagainya dinyalain. Ya, rem tangan diturunin sama si anak. Oh, mainan ceritanya mungkin. Betul. Ya. Karena mobil mewah itu sekarang, ini mobil mewah itu sekarang rem tangan itu bukan ditarik crack begini.
Kalau ditarik krek begini tuh nuruninnya anak kecil susah. Tapi ada mobil mewah itu yang rem tangannya itu cuma pencetan. Oh iya. Dipencet dia ngelok, dipencet dia ngebuka begitu. Ini dipencet sama dia, mundur lah itu masuk mobil. Anda bayangin kalau untungnya selamat pada saat itu. Yang satu saya nggak tahu, tapi yang satu selamat. Jadi diambil mobilnya dari sungai, anaknya masih dalam karena tidak deras sungainya. Yang pertama saya nggak tahu apa meninggal apa tidak. Tapi bayangin kalau dia jalan dan di situ ada truk yang lewat, kejadiannya seperti apa? Apapun alasannya, kalau ini musibah ya, ini musibah. Tapi apapun alasannya meninggalkan seorang anak di dalam mobil seberapapun cepatnya itu pasti salah. Itu pasti salah. Itu sudah pasti tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau ditaruh di atas kap mobil kali ya. Waduh. Tapi Fitri sudah tidak ada dan ya kita bisa banyak belajar tentang hal itu. Saya juga akan mengundang, ini adalah paman dari Naipah. Naipah ini adalah teman Fitri yang tadi ada fotonya itu Naipah ya. Pak D-nya. Ini adalah Pak D-nya dari Naipah yang ada di foto. Teman main Fitri. Iya. Teman main Fitri. Keponakan ya Bu? Ponakan ini mbahnya itu adik kakak sama mbahnya Fitri. Oh jadi masih saudara. Masih saudara. Oke. Naipah ini usianya juga 5 tahun. Dia dekat dengan Pak D-nya, Pak D dan Budenya. Diasuh oleh neneknya karena orang tuanya tinggal di luar kota. Kita tanya aja langsung, ini adalah Adang ya. Adang adalah Pak D dari Naipah. Silakan Mas Adang. Oke. Anda sendiri pada saat itu ada di mana Mas Adang? Posisi saya sedang kerja. Oh, sedang kerja? Iya, Pak. Berarti Anda tidak menemukan jenazah pada saat itu? Saat itu kurang lebih mungkin 5 menitan lah. Kan adeknya kandung saya datang ke tempat saya kerja. Lalu? Ya dengan menjerit, saya kaget, saya tanya ada apa. Tanya, Mas, Naipah. Naipah, kenapa Naipah? Tanya. Naipah udah nggak ada katanya. Saya udah nggak mikir ini lagi, saya langsung lari. Saya pakai motor, saya pulang. Lah katanya udah dibawa ke puskesmas, barusan dalam katanya. Saya kejar ke puskesmas. Nah di situ ada ibu saya lagi nangis. Wah saya juga ngeliat udah. Katanya Anda sayang banget, bener. Sedekat apa sih Mas? Kalau boleh tahu Anda sedih sekali, itu bukan anak ya ini berarti ya Pak D ya. Tapi Bapak Sedekat merawat apa ya? dengan Naipah? Ya sebenarnya sih dekat sekali. Dia dekat sekali, jadi setiap kalau pulang atau habis gajian gitu, dia pasti bilang, Pak De, bagi uang. Dia sebentar katanya. Setiap kali saya pulang dia pasti gitu. Jadi terus ketika malam terakhir itu juga dia nggak nyangka sih. Biasanya dia nggak pamit, nggak apa kalau pergi. Jadi lari itu malam itu pamit gitu. Malam itu nggak tahu kenapa dia pamit. Pamitnya saya pikir kan orang saya nggak punya firasat apa-apa. Dia nggak biasa pamit gitu. Terus di sorenya harinya itu dia minta naik motor muter-muter sama istri saya. Terus dimuter-muterin sama anak saya naik motor gitu. Nah, dia bilang istri sama saya, Kak apa? Panggil saya kan Kak gitu. Kak apa? Naipah kok nggak temen-temenan minta naik motor muter-muter gitu. Ah biasa anak kecil juga mintanya begitu kali. Saya juga nggak nge. Terus kedua kalinya ya itu ketika ada pasar malam, ya itu dia pamit pas ketika saya mau pulang dia pamit. Pamit gitu. gimana? Pak De, Pak De mau pulang ya, ya udah naik hati-hati ya Pak De. Terus Naipah juga ini dia pamit sama saya bilang seperti itu. Gitu. Ya sangat sedih. Kalau dia sangat dekat sebenarnya. Makanya hari-harinya kalau ketika hari Sabtu nggak ada yang minta uang gitu.
nggak ada yang dipinta gitu. Kayak apa gitu, kayaknya ada yang kurang gitu Pak. Bapak sempat lihat keadaan Naipah? Saya yang bawa sampai gendong sampai rumah, saya yang bawa. Keadaannya gimana Pak? Ya ketika saya lihat di puskesmas sih udah berdarah, sudah digerumut semut gitu Pak. Diapain? Iya, dari mata sampai hidung. Semut? Iya. Itu karena di mobil itu Fitri juga begitu Bu? Kalau Fitri nggak ada maksudnya. Kalau Fitri kan keadaannya di atas jok. Kalau si Naipah kan di bawah. Cuman kepalanya aja di atas jok gitu, berdua sama si Fitri. Gimana keadaan ayah ibunya sekarang? Yang memberitahu mereka siapa Pak? Maksudnya Pak? Ayah ibunya Sekarang ada di Jawa, di kampung. Sudah tahu? Sudah tahu. Langsung datang ke tempat? Iya, langsung datang. Jadi begitu tahu begitu ya kumpul di rumah di puskesmas itu. Jadi sekarang kan dikuburnya di kampung gitu. Jadi orang tua bapaknya sama neneknya itu, ibu saya sendiri ya sedang tahlilan gitu. Jadi kalau nggak salah ayah ibu Naipah itu pisah ya? Enggak Pak. Oh tidak? Enggak bisa, tidak. Bisa, tapi kerjanya beda tempat. Iya, beda Naipah. tempat. Kalau adik saya sendiri kan namanya Lia, ibu Naipah Lia. Itu ibu rumah tangga di rumah sama nenek, sama ibu saya. Berarti ayahnya yang tidak ada? Ayahnya yang kerja. Yang di Jawa tuh ayahnya? Ayahnya kerja di Jakarta juga. Oh, ayahnya kerja di Jakarta, ibunya Ibu Lianya di rumah sama bapak? Sama ibu saya. Sama Di mana? Di sini juga di rumah, di kontrakan. Nah yang ada di luar kota siapa? Tidak ada Pak. Oh berarti mereka langsung tahu kejadian tersebut? Tahu begitu Pak. Kan yang nelpon juga saya, bapak Naipah kan lagi kerja. Dia kerja di restoran. Saya telepon, Bu, kamu pulang dulu. Dia tanya ada apa. Terus, ya pokoknya kamu ke rumah sakit, ke puskesmas. Nggak mau ngasih tahu dulu ya? Iya. Terus dia datang, ya udah langsung histeris gitu. Itu anak ke? Anak pertama Pak. Dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Iya, Naipah itu anak pertama. Maaf saya tanya, kalau dari keluarga Naipah keberatan untuk diotopsi tidak? Sebenarnya sih nggak diotopsi Pak, visum luar. Di visum, Iya, tapi visum keberatan luar. tidak awal? Ya tidak sih, demi kebaikan kan kalau prosesnya udah di tangan polisi kan harus ada suatu kematian juga. Dan disuruh bayar juga? Nah ini yang jadi pertanyaan juga gini, ketika kami ngurus di Polres untuk suatu kematian kan visumnya dicipto. Katanya kan nggak bayar gitu. Ketika sampai sana, begitu jenazah dinaikin ke atas, nah kami dipanggil, Bapak, ini ada biaya visumnya 1.063.000 Pak. Sedangkan saya sewa mobil ambulan itu sendiri saya. Saya bukan dari mobil dari Cipto. Kalau yang 2 ini mobil dari Cipto, karena mungkin saya kan udah mau saya bawa pulang ke kampung gitu. Jadi saya mobil ambulan sendiri, langsung ke Cipto. Nah pikir saya saya minta Pak, sini jangan lama-lama sama saya, soalnya waktunya mepet, kata saya gitu. Oh iya Pak, nanti saya usahakan gitu. Lalu saya dipanggil lagi, Pak, administrasinya sekitar 1.060.000. Loh, di situ saya kaget, Pak, bukannya gratis kan? Waktu saya di Polres itu katanya semuanya udah tanpa bayar katanya gitu. Kok sekarang ya itu kan udah prosedur rumah sakit katanya gitu. Oh gitu ya Pak. Ya udah sekarang saya maunya gini aja Pak. Hari ini juga saya mau ponakan saya keluar secepatnya. Saya bayar kata saya, nggak apa-apa katanya. Akhirnya begitu saya bayar langsung dikeluarkan Pak. Tapi awalnya tidak dibilang oleh kepolisian tidak bayar gitu? Ya kurang tahu saya cuman dengarnya katanya tidak bayar seperti itu. Yang bilang tidak bayar siapa? Waktu di polisi itu, di ambulan itu udah gratis dari Ciptonya itu, ntar nih dijemput, kita tidak bayar gitu. Hanya bilang seperti itu. Oke. Dikubur dimakamkan di kampung itu di mana? Di kampung halaman, di Bumiayu, Desa Negarayu. Gak, maksud saya di rumah, di daerah siapa? Di kampung mama saya. Oh, oke. Berarti orang tuanya tapi tetap di Jakarta. Tetap ya? di Jakarta. Orang tuanya masih di sana, masih di kampung.
Orang tua Naipa masih di kampung, kan ngikut ngubur di sana, kan dikubur di kampung. Oh sekarang ada di kampung Iya, ada di maksudnya. kampung. karena lagi ini masih tahlilan Iya, ya, masih tapi tahlilan. sebenarnya tinggalnya di sini. Tinggalnya di Sudah sini. tinggalnya di Jakarta. Oke. Nah, kalau Naipa sendiri anak seperti apa? Mas? Ya selalu ceria, Pak. Walaupun ya hidup dalam kekurangan gitu, dia selalu ceria. Namanya anak-anak. Namanya anak-anak kan nggak tahu kalau ibunya punya uang atau enggak gitu. Neneknya punya atau enggak, dia selalu ceria aja gitu. Dan ngikutin anak-anak seperti anak-anak yang biasanya gitu. Kenapa bisa dekatnya sama bapak? Sebenarnya ada dua, dekatnya lebih dekat lagi sama adik saya. Adik saya yang bontot, itu lebih dekat lagi sekali. Dari tidur, makan, itu selalu berdua sama adik saya yang bontot ini. Gitu. Apapun yang dia minta pasti dibeliin sama adik saya yang bontot itu. Wanita. Cowok, Pak. Oh, berarti lebih histeris lagi ketika. Wah, bukan lebih histeris lagi, dia sampai gimana ya nggak bisa ngomong saya juga, Pak. Lebih-lebih malah dari saya. Karena semua apapun yang dia, kalau Naipah minta pasti dibeliin gitu. Baik. Itulah kejadian yang sudah terjadi. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah musibah ya, sebuah musibah. Tapi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap keamanan anaknya? Karena pasti anak kecil, seperti tadi juga anak kecil tidak mengerti apapun gitu. Ketika orang tuanya ada uang nggak tahu, tidak ada uang tidak tahu. Begitu juga dengan bahaya tidak tahu, tidak bahaya tidak tahu. Kita akan membahas itu setelah yang satu ini. Kita juga memanggil ahlinya untuk membahas. Dan kita punya tips-tips untuk Anda orang tua yang biasanya tidak pernah Anda tahu atau Anda pedulikan, tapi sebenarnya bisa mengundang bahaya yang luar biasa. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Siang Naipa yang nggak ada, ya alhamdulillah kalau gitu pas itu pulang ke puskesmas sama si Wati, tetangga, ayo ke puskesmas nengokin. Pas ke situ udah pada nggak ada, emang udah meninggal situ. Terus? Ya udah gimana lagi, udah diambil yang kuasa. Ayahnya marah? Enggak, ayahnya udah sabar lah. Ayah juga tegar. Udah jangan ditangisin, kasihan. Ini Fitri sendiri tapi nggak pernah cerita tentang ada mobil, mau main ke dalam mobil atau ini baru pertama kalinya Fitri masuk ke situ? Main kan paling ada yang lihat, sebutnya ada yang lihat, jangan main di situ, kabur pergi. Biasanya ada orang yang ngomong begitu. Pas itu Fitri pulang, tadi marahin mama. Pas itu sepi Jumat, panasnya mentariknya, panasnya minta di situ. Kalau Fitri mungkin masih ada gitu ya Bu ya, cita-citanya katanya pengen jadi dokter ya Bu. Mama kan beli mainan, kan mama beli dokter-dokteran. Bisa kalau mama lagi tidur, dadanya dipakai yang ini. Ayahnya sendiri gimana Bu waktu tahu itu? Ayahnya ada pada saat itu? Kerja. Ibu nggak tahunya gimana? Ponakan ngebel, Mas Senang. Terus Fitri udah nggak ada, udah gimana sok langsung pulang kan kerja. Udah nggak inget apa-apa, langsung pulang ke rumah. Katanya anak Mas Senang mah yang dua selamat. Kata tetangga selamat. Siang Naipa yang nggak ada. Ya alhamdulillah kalau gitu pas itu pulang ke puskesmas sama si Wati, tetangga, ayo ke puskesmas nengokin. Pas ke situ udah pada nggak ada,
emang udah meninggal situ. Terus? Ya udah, gimana lagi? Udah diambil yang kuasa. Ayahnya marah? Enggak, ayahnya udah sabar lah. Ayah juga tegar. Udah, jangan ditangisin, kasihan. Ini Fitri sendiri tapi nggak pernah cerita tentang ada mobil, mau main ke dalam mobil Enggak, atau ini baru pertama kalinya Fitri? Tariknya panasnya minta ampun situ. Kalau Fitri mungkin masih ada gitu ya Bu ya, cita-citanya katanya pengen jadi dokter ya Bu. Dokter. Mama kan beli mainan, sebetulnya mama beli dokter-dokteran. Sebetulnya kalau mama lagi tidur, dadanya dipakai yang ini, yang di kuping tuh. Udah gitu. Terus kan segitu kan pengen-pengen, ntar mau jadi apa, ada orang ngomong, saya mau jadi ini. Beda-beda lagi, nggak dokter-dokter doang, nggak lain lagi ada. Artinya ibu pada saat melihat Fitri awalnya tidak percaya Fitri udah tidak ada? Nggak percaya. Soalnya langsung saya angkat, saya tiup-tiupin bumbunan tuh. Pertama dari mobil teriak, Masum, Fitri ini kenapa ini Fitri? Pas itu nggak ada orang sama sekali di situ. Kejadian itu nggak ada. Pas itu ada yang di depan warung tuh, si Bapak Isan. Mir, kamu kok teriak-teriak kenapa? Fitri, Bapak Isan tolongin. Tolongin ini Fitri kenapa? Mas tolongin. Ini kenapa si Fitri, Mil? Ayo bapakku UGD langsung. Gitu. Saya dengar ibu katanya masih mimpi-mimpi ya mau tentang Fitri. Udah, jangan ditangisin, kasihan. Ini Fitri sendiri tapi nggak pernah cerita tentang ada mobil, mau main ke dalam mobil atau ini baru pertama kalinya Fitri masuk ke situ? Main kan paling ada yang lihat, sebutnya ada yang lihat, jangan main di situ, kabur pergi. Biasanya ada orang yang ngomong begitu. Pas itu Fitri pulang, tadi marahin mama. Pas itu sepi Jumat, panasnya minta ampun situ. Kalau Fitri mungkin masih ada gitu ya Bu ya, cita-citanya katanya pengen jadi dokter ya Bu. Mama kan beli mainan, sebetulnya mama beli dokter-dokteran. Sebetulnya kalau mama lagi tidur, dadanya dipakai yang ini, yang di kuping tuh. Udah gitu. Terus kan segitu kan pengen-pengen, ntar mau jadi apa, ada orang ngomong, saya mau jadi ini. Beda-beda lagi, nggak dokter-dokter doang, nggak lain lagi ada. Artinya ibu pada saat melihat Fitri awalnya tidak percaya Fitri udah tidak ada? Nggak percaya. Soalnya langsung saya angkat, saya tiup-tiupin bumbunan tuh. Pertama dari mobil teriak, Masum. Artinya ibu pada saat melihat Fitri awalnya tidak percaya Fitri udah tidak ada? Nggak percaya. Soalnya langsung saya angkat, saya tiup-tiupin bumbunan tuh. Pertama dari mobil teriak, Masum, Fitri ini kenapa ini Fitri? Pas itu nggak ada orang sama sekali di situ. Kejadian itu nggak ada. Pas itu ada yang di depan warung tuh, si Bapak Isan. Mir, kamu kok teriak-teriak kenapa? Fitri, Bapak Isan tolongin ini Fitri kenapa? Mas tolongin. Ini kenapa si Fitri, Mil? Ayo bapakku UGD langsung. Gitu. Saya dengar ibu katanya masih mimpi-mimpi ya mau tentang Fitri. Betul Bu? Apanya? Masih kebawa mimpi katanya tentang Fitri. Iya, orang nggak nyangka sama sekilat kayak gitu. Mimpi aja kayak semacam mimpi pergi, ntar datang lagi kayak. Kalau ada keajaiban, dia hidup kembali gimana gitu. Ya. Ya kita tahu bahwa semuanya sudah terjadi nggak mungkin bisa diulang kembali ya.
ada masa-masa kelam, masa-masa suram yang pasti tidak bisa diulang kembali. Tapi yang penting adalah bagaimana. Di sorenya harinya itu dia minta naik motor muter-muter sama istri saya. Terus dimuter-muterin sama anak saya naik motor gitu. Nah, dia bilang istri sama saya, "Kak, apa?" Panggil saya kan Kak gitu. "Kak apa?" "Nah, Ipa kok nggak tumben-tumbenan minta naik motor muter-muter gitu." "Ah, biasa anak kecil juga mintanya begitu kali." Saya juga enggak ngeh. Terus kedua kalinya ya itu, ketika ada pasar malam, dia pamit pas ketika saya mau pulang dia pamit. Pamit gitu. gimana? Pade mau pulang ya, ya udah naik, hati-hati ya Pade. Terus Naipa juga ini dia pamit sama saya bilang seperti itu. Gitu. Ya sangat sedih. Kalau dia ini sangat dekat sebenarnya. Makanya hari-harinya kalau ketika hari Sabtu nggak ada yang minta uang gitu, nggak ada yang dipinta gitu, kayak apa gitu, kayaknya ada yang kurang gitu Pak. Bapak sempat lihat keadaan Naipa? Saya yang bawa sampai gendong sampai rumah, saya yang bawa. Keadaannya gimana Pak? Kok gue tahu? Ya ketika saya lihat di puskesmas sih udah berdarah, sudah digerumut semut gitu, nggak ada yang dipinta gitu, kayak apa gitu, kayaknya ada yang kurang gitu Pak. Bapak sempat lihat keadaan Naipa? Saya yang bawa sampai gendong sampai rumah, saya yang bawa. Keadaannya gimana Pak? Kok gue tahu? Ya ketika saya lihat di puskesmas sih udah berdarah, sudah digerumut semut gitu Pak. Diapain? Iya, dari mata sampai hidung. Semut? Iya. Itu karena di mobil itu Fitri juga begitu Bu? Kalau Fitri nggak ada maksudnya. Kalau Fitri kan keadaannya di atas jok. Kalau si Naipa kan di bawah. Cuman kepalanya aja di atas jok gitu, berdua sama si Fitri. Gimana keadaan ayah ibunya sekarang yang memberitahu mereka siapa Pak? Maksudnya Pak? Ayah ibunya Sekarang ada di Jawa, di kampung. Sudah tahu? Sudah tahu. Langsung datang ke tempat. Iya, Bapak. langsung datang. Jadi begitu tahu begitu ya kumpul di rumah di puskesmas itu. Jadi sekarang kan dikuburnya di kampung. Gitu. Jadi orang tua bapaknya sama neneknya itu ibu saya sendiri ya sedang tahlilan gitu. Jadi kalau nggak salah ayah ibu